Authority atau prinsip otoritas. Ini adalah weapons of influence keempat yang akan kita pelajari kali ini. Dari sejak kecil, kita memang sudah dilatih untuk senantiasa patuh pada figur otoritas. Misalnya aja patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, dan ketika sudah besar, kita patuhnya kepada bos atau atasan kita. Selain itu ada juga banyak cerita-cerita yang mengandung pesan moral bahwa kita ini memang harus taat. Contohnya aja, cerita tentang ketidakpatuhan Adam dan Hawa. Karena mereka tidak patuh, akhirnya mereka tidak lagi bisa tinggal di Taman Eden. Terus ada juga tentang cerita ketaatan Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim. Bahkan dia sampai rela mengorbankan anaknya sendiri hanya demi kepatuhan. Tidak ada cerita yang berhubungan dengan dunia agama, ada juga legenda rakyat, si maling kundang ya, karena dia tidak patuh pada ibunya, akhirnya dia dikutuk dan jadi batu. Sehingga sebetulnya kalau kita bicara kepatuhan, ini adalah sebuah value yang ditanamkan kepada kita sejak dari kecil. Dan ada sebuah quote yang bisa menggambarkan hal ini dengan jelas. Quote ini berkata, "If an expert says it, then it must be true." Artinya, kalau udah yang ngomong tuh ahli ya, orang yang otoritas, berarti itu udah pasti dah yang apa yang diomongin itu udah betul. Dan ternyata ketika mereka mendengarkan seorang expert, ini mereka seringkali mereka tangkap apa kata-katanya mentah-mentah. Jadi itu seakan-akan aspek kognitif atau aspek logikanya mereka tertutup, udah pokoknya saya ngikut aja deh apa yang dikatakan oleh si bos, si atasan atau siapapun figur otoritasnya. Jadi secara umum orang memang memiliki tendensi untuk percaya pada figur otoritas. Ya, walaupun seringkali kredibilitasnya figur otoritas ini masih bisa dipertanyakan ya. Contohnya ya, mungkin yang kita alamin sehari-hari aja deh. Ketika kita sakit, kita pergi ke dokter. Dan ketika kita ketemu dokter, terus dokternya berkata, oh ya kamu harus begini, dokternya berikan nasihat. Kita langsung percaya begitu saja pada si dokter. Padahal ya bisa jadi apa yang disampaikan si dokter itu keliru ya, katakanlah diagnosanya keliru ya. Atau bisa jadi ternyata ini dokternya ini nggak kredibel. Dulu waktu kuliah mungkin males-malesan kuliahnya ya, sering nggak masuk itu. Akan tetapi begitu dia udah pakai jas putih, apalagi pakai stetoskop, nah akhirnya kita percaya apapun yang dikatakan oleh dia. Nah sebetulnya patuh dan taat ini adalah sesuatu yang baik. Karena ya tentu saja tanpa ketaatan maka bisa jadi dunia ini akan kacau balau. Semua orang ingin bertindak semaunya sendiri. Dan kita memang mencari seorang figur pemimpin yang bisa membimbing dan mengarahkan kita. Terutama ketika kita berada di dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, prinsip otoritas atau ketaatan ini juga banyak digunakan di dalam dunia persuasi. Berikut akan saya berikan beberapa contoh iklan yang menggunakan prinsip otoritas ini. Nah, ini iklan yang pertama ya. Jadi iklan ini menggunakan celebrity endorsement. Seseorang yang memang dipandang figur otoritas di dalam bidangnya. Jadi ini adalah iklannya Nike, The World's Best Ball. Dia menggunakan Wayne Rooney yang notabene adalah pesepak bola kondang untuk mempromosikan bolanya. Seolah-olah dia mengatakan bahwa oh ini bolanya Nike, ini bola terbaik di dunia. Anda yang melihat iklannya pun berpikir, wah ini karena Wayne Rooney sendiri yang ngomong dan dia juga pakai, wah ini pasti betul ini ya, bagus ini produknya. Nah itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang lain adalah iklan Oral-B ya. Oral-B ini adalah sikat gigi. Mereka menggunakan figur dokter gigi di dalam iklan mereka. Nah, udah jelas ya dalam dunia kesehatan gigi yang dipandang sebagai figur otoritas, ya siapa lagi kalau bukan dokter gigi. Nah, di sini dikatakan bahwa sikat gigi Oral-B ini digunakan oleh dokter gigi yang ada di seluruh dunia. Anda yang melihatnya akan berpikir, wah, kalau masalah kesehatan ya memang panutan saya dokter gigi ya. Kalau si dokter gigi aja pakai Oral-B, wah ini berarti betul produknya ini pasti bagus. Nah, itu adalah beberapa contoh-contoh iklan yang menggunakan prinsip otoritas untuk menyampaikan pesannya. Oleh karena itu, kita juga mesti bisa menggunakan prinsip otoritas atau kredibilitas ini ya. Jangan sampai Anda punya argumennya udah bagus, akan tetapi orang yang coba Anda yakinkan itu nggak percaya. Kenapa? Karena mereka berkata, waduh orangnya yang membujuk saya itu penampilannya nggak meyakinkan itu ya, saya jadi nggak percaya itu. Nah jangan sampai itu terjadi. Karena saat Anda memiliki kekuasaan, power, atau otoritas, maka akan lebih mudah untuk membuat orang berkata ya dan mengikuti Anda. So, ini adalah beberapa tips-tipsnya.
Yang pertama adalah Anda bisa mulai dari pakaian yang Anda kenakan. Pakaian akan sangat berpengaruh karena ini adalah hal pertama yang dilihat orang lain dan yang menyusun persepsi akan diri Anda. Contohnya aja ya, mengapa seorang polisi ditaati? Lebih banyak karena seragam yang dia kenakan. Coba Anda ada polisi ya pakai pakaian preman, tiba-tiba menyetop Anda di pinggir jalan. Saya yakin belum tentu Anda akan berhenti. Malah Anda bisa-bisa berpikir, oh ini ngapain orang mau stop aku ya, jangan-jangan mau cari tumpangan atau bermaksud jahat pada saya. Akan tetapi begitu si polisi ini udah pakai seragam, nah Anda akan langsung patuh. Contoh lain lagi adalah dokter ya. Ada sebuah riset menunjukkan dokter itu akan lebih dipercayai, dokter akan lebih didengarkan ketika dia pakai jas putih dan stetoskop ya. Karena apa? Itu adalah simbol otoritasnya seorang dokter ya, pakaian yang dia kenakan. Nah, oleh karena itu, pastikan juga pakaian yang Anda kenakan itu bisa membawa kredibilitas Anda. Tipsnya apa? Berpakaianlah one step higher. Artinya satu level lebih tinggi. Jadi misalkan aja ya, orang yang ingin Anda persuasi itu pakai kemeja. Nah, Anda bisa pakai yang serupa tapi satu tingkat lebih tinggi. Jadi mungkin Anda pakai kemeja tapi yang lengan panjang. Atau kalau mau Anda bisa pakai kemeja tapi disertai dengan dasi. Itu artinya serupa akan tetapi satu tingkat lebih tinggi. Pakaian ini juga menjadi alasan kenapa kalau orang yang profesinya sebagai tenaga penjualan, pakaiannya mereka pasti rapi-rapi. Anda bisa cermatin sendiri ya. Apalagi kalau penjualannya berkaitan dengan bidang keuangan. Nah, itu biasanya ekstra rapi ya. Seringkali mereka gunakan sampai jas komplit. Oke, so itu tadi adalah tips yang pertama, jadi perhatikan pakaian Anda. Tips yang kedua adalah gunakan aksesoris, titel, dan pencapaian yang juga mendukung. Karena ini juga akan membuat orang percaya. Contoh sederhana adalah, saya punya seorang teman ya, dia sedang memulai karir sebagai pembicara. Ketika dia mendapatkan sesi untuk berbicara, kendaraan yang dimiliki sebetulnya adalah satu-satunya adalah sepeda motor. Tapi tentu saja dia tidak pernah datang ke acara itu pakai sepeda motor gitu ya. Kenapa? Ya takutnya secara kredibilitas kurang ya. Orang kan berpikir, ini pembicara masa datangnya ke sini naik sepeda motor? Sepeda motornya butut lagi ya. Oleh karena itu, setiap kali dia dapat sesi, dia pasti bela-belain ya. Udah lebih baik saya naik taksi aja ya, saya bayar. Kan tetapi secara kredibilitas, aksesoris, itu akan lebih mendukung saya. Bahkan kalau kita bicara tentang aksesoris ini, seorang maling pun bisa pandai menggunakan prinsip ini. Contohnya, di rumah saudara saya itu pernah kemalingan, malingnya itu berhasil masuk hanya karena apa? Maling ini datang dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner. Ya, kalau Anda tahu Toyota Fortuner itu kan mobil yang sudah segmennya menengah ke atas lah ya. Nah, oleh karena yang datang pakai Toyota Fortuner, waktu itu kondisi rumahnya kosong, sama pembantunya dibukain pintu tuh. Akhirnya si pencurinya masuk dan berhasil mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah. Kenapa? Hanya karena dia menggunakan Toyota Fortuner. Coba aja waktu itu ya, dia datangnya pakai pickup butut gitu ya. Nggak kira dibukain sama si pembantu rumah tangganya. So, jadi pastikan aksesoris, titel, dan pencapaian Anda itu juga mendukung. Berikutnya adalah asosiasi ya. Jadi Anda bisa mengasosiasikan diri dengan figur yang kredibel. Bisa jadi dengan merek, perusahaan, atau orang yang terpercaya. Oleh karena itu, di dalam dunia saya ya, dunia training, ada banyak juga program sertifikasi yang bisa membuat trainer-trainer muda itu lebih kredibel. Caranya adalah mengasosiasikan diri mereka dengan figur yang sudah terkenal. Contohnya adalah salah seorang trainer terkenal di Indonesia adalah Pak Tung Desem-Waringin, Pak DDW ya. Dia punya banyak program sertifikasi. Sehingga trainer-trainer muda yang bergabung di programnya pun bisa mengatakan bahwa, oh saya ini certified trainer dari Pak TDW. Dengan itu mereka akan mengasosiasikan diri mereka dengan Pak TDW yang notabene udah terkenal. Itu akan lebih memudahkan mereka untuk mendapat kepercayaan calon klien. Contoh lain yang saya alamin adalah saya juga mengajar sebagai seorang dosen di sebuah universitas di Surabaya. Di salah satu proyek yang diberikan ke mahasiswa adalah kita minta mereka untuk berjualan ya, jadi berjualan barang sungguhan. Pernah suatu hari mahasiswa itu datang ke saya dan mereka berkeluh kesah. Waduh Pak, setiap kali kita jualan ini kita nggak dipercaya sama calon pembeli ya. Kita ini dikira ya nggak tahu ya penjual abal-abal atau apa. Oleh karena itu Pak, gimana Pak ya? Apa yang harus kita lakukan? Waktu itu saran saya ke mereka cuma satu. Oke, kalau gitu
kita coba pinjam kredibilitasnya dari universitas. Caranya bagaimana? Saya sarankan kepada mereka, nanti ketika kamu jualan, coba kamu pakai jaket alma matermu. Akhirnya mereka coba lakukan itu ya, mereka jualan, mereka pakai jaket alma mater, dan ternyata penjualan bisa meningkat. Kenapa? Orang akhirnya percaya, oh jaket alma mater, ini pasti dari universitas ini bisa dipercaya. Ya, so itu adalah tips yang ketiga, gunakan asosiasi. Tips yang berikutnya adalah, nah ini seringkali terjadi nih. Kita ini mau menunjukkan kredibilitas kita ini mau menunjukkan otoritas kita, tapi kita takut. Waduh gimana ya, kalau saya berlebihan nanti malah terkesan sombong, orang malah akhirnya ilfil gitu ya sama kita. Nah oleh karena itu, tipsnya bagaimana kita bisa menunjukkan kredibilitas otoritas kita tanpa terkesan nyombong, itu adalah dengan minta orang lain untuk memperkenalkan diri Anda dan terutama kredibilitas Anda. Jadi misalkan Anda ketika ketemu orang, Anda bawa teman gitu ya. Nah, jadi nanti si teman Anda ini yang cerita tentang pencapaian Anda, prestasi Anda sambil memuji Anda. Nah, itu secara tidak langsung Anda bisa menimbulkan kredibilitas Anda tanpa terkesan Anda yang nyombong. Atau misalkan alternatif lain, jikalau Pak saya nggak ada temen ya, saya datangnya sendirian. Anda mungkin bisa memajang simbol-simbol otoritas, contohnya sertifikat Anda, itu di dinding kantor Anda. Sehingga ketika orang melihat, oh iya ini betul ya, terpercaya, ini ada sertifikatnya langsung. Nah, jadi itu tadi adalah tips keempat, bagaimana untuk meningkatkan kredibilitas Anda, sekaligus tips terakhir kita di Weapons of Influence yang keempat, yaitu authority ini ya. Saya ucapkan sampai jumpa di video-video yang berikutnya.